Ada orang masih stay bersama kami di sini. Assalamualaikum. Ada Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya minta maaf, tadi ada urusan sebentar. Nanti jika ada materi yang belum terselesaikan hari ini, saya akan melanjutkannya nanti malam, bisa ya? Jam 9. Jam 9 malam bisa ya? Jam 9 malam bisa ya? Untuk jam 9, aku mohon izin tidak bisa, Ustadz. Oh, jam 9 nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Nanti bisa nanti bisa kita cancel di lain waktu. Nanti mungkin ada waktu tambahan jam pagi atau jam 10-an gitu ya. Nanti ada waktu tambahan itu. Intinya sekarang kita akan semaksimal mungkin ya belajarnya. Semaksimal mungkin untuk belajar materi kali ini. Coba sebelumnya saya sebutin satu-satu dulu ya, apakah bersama kami Rachmah Sri Rahayu, Ya Ustadz. Nurainil Bardin, Hadir Ustadz. Santi Apriwati, Hadira, Ustadz. Deti Kurnia, Hadira, Ustadz. Salsabila Hapsari, Hadira, Ustadz. Muafa Afif Robani, Muafa, Fatul Huda, Oke, baik, gak apa-apa. Ini Haye siapa ini? Halo? Ahi, saudara Haye? Oke, gak apa-apa. Baiklah, langsung aja kita mulai ya. Perkenalan dulu apa gimana ini? Nama saya Abdul Haris. Saya ya kuliah di sini lah. Kuliah di Al-Azhar. Sekarang baru setengah 12 siang. Jadi tadi sebentar ada urusan dan buru-buru ke sini. Oke ya. Sekarang materi kita kali ini, yang kemarin kan kita bahas tentang alamatul i'rab ya. Alamatul i'rab, habis itu pembahasan tentang pokoknya tanda-tanda i'rab yang i'rab rofa, i'rab doma, sama i'rab nasab. Nah, sekarang kita bahas lebih detail lagi tentang isim. Nah, perlu kalian ketahui ya. Saya screen dulu. Nih. Suara jelas ya? Suara jelas? Suara saya jelas? Jelas. Jelas ya. Oke. Gini, ahi ukhti ikhwani fillah, sama aja kita sama-sama belajar juga di sini ya. Ana juga paham kalau bahasa Arab itu dalam banget. Soalnya ketika kita akan mendalami bahasa Arab, itu ada banyak banget ilmu. Ada 5 ilmu yang harus kita pelajari untuk bisa mahir sekali dalam belajar bahasa Arab. Ilmu apa aja itu? Pertama nahwu, shorof, balagoh, terus mantik, ma'ani, sama arud. Nah, ini ilmu-ilmu yang harus dipelajari ketika antum ingin bisa bahasa Arab secara jelas, secara lancar. Nah, dasarnya itu belajar ilmu nahwu dan shorof dulu. Nah, ini dulu nih yang harus dipelajarin. Soalnya apa? Soalnya itu inti dari semua bahasa Arab. Jadi inti dari semua bahasa Arab itu nahwu shorof. Oke, nggak berlama-lama, ini cuma ini aja sekedar pengenalan. Kita langsung masuk ke materi. Materi kita kali ini tentang isim. Jadi jangan bosan-bosan ya. Ilmu itu memang yang berulang-ulang. Sekarang kita belajar tentang isim, pengelompokan isim. Jadi isim kali ini kita tinjau dari segi keumuman dan kekhususannya. Isim, umum, dan khusus. Nah, isim umum dan khusus. Isim umum dan khusus gimana sih? Isim umum dan khusus itu maksudnya dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah apa? Ada yang tahu nggak? Istilah apa umum dan khusus? Ada yang tahu? Ada yang tahu mungkin? Santi Apriawati, isim segi umum dan khusus. Isim mu'anas, isim muzakkar salim ya Ustadz ya? Bukan. Nakirah ma'rifah. Nakirah ma'rifah ya. Tadi siapa yang jawab? Salsabila. Angkat tangannya yang jawab siapa?
Alhamdulillah Ustaz. Oke, baik. Ya, nakiroh dan ma'rifah. Ma'rifah dan nakiroh. Nah, ma'rifah dan nakiroh. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Kita ulik, kita pisahin nih nakirah ma'rifah dan nakiroh. Ma'rifah itu apa sih? Nah, ma'rifah itu isim yang sudah ditentukan. Nah, isim yang sudah ditentukan, otomatis nakiro adalah isim yang belum ditentukan. Nah, coba nih Ana pengen tahu nih. Kan ini kita udah tahu ya. Kita udah tahu nih perbedaan antara ma'rifah dan nakiro itu apa. Terus kita udah tahu nih umum dan khususnya itu apa. Ya. Yang isim yang umum yang mana sih? Coba Ana pengen tahu. Deti Kurnia. Saudari Deti. Oh, Ya, nggak ada. Ustaz. Ya. Saudari Deti. Ya, Ustaz. Umumnya yang mana sih? Sama khususnya itu yang mana sih? Contohnya tah, Ustaz. Enggak, bukan contohnya. Yang umum itu ma'rifah apa nakiro? Oh, yang umum Apa? ma'rifah. Yang umum ma'rifah apa nakiro? Lupa, ma'rifah kagak salah. Yang umum ma'rifah bukan. Nah, kebalik yang nakiro. umum kebalik. Yang umum itu nakiro. Terus yang khusus itu ma'rifah. Ma'rifah. Oh, kok bisa gini sih? Iya, bisa gini dong. Jadi gini, kita balik ke ini lagi, ke apa sih namanya, ke penjelasan lagi. Isim yang sudah ditentukan, otomatis ini sudah khusus ditentukan. Nah, langsung kita belajar memakai contoh aja langsung ya. Kita kasih contoh. Coba ada yang mau ngasih contoh nggak? Isim ma'rifah itu contohnya apa dan nakiro itu apa? Coba kita pengen tahu. Kenalan yuk satu-satu nih, siapa nih? Mu'afa hadir? Mu'afa? Oh, berhalangan. Fatul Huda? Saudara Fatul Huda? Tidak ada juga. Yang mau memberikan contoh siapa coba? Yang mau memberikan contoh? Yang ingin memberikan contoh, coba Rahmat Sri Rahayu bisa memberikan contoh? Maaf Ustaz, nggak bisa. Nggak bisa, oh iya nggak apa-apa. Ayo kita saling belajar bersama aja ya. Isim ma'rifah itu contohnya. Nah, gimana sih nih? Harus apa namanya? Bisa ma'rifah dan nakiro itu. Ma'rifah itu contohnya. Sebentar. Haza. Kitabul lugoti. Nah, ada kitabul lugoti. Kok khusus? Gimana khususnya? Nah, yang dikhususin yang mana ini? Kok bisa sih ini disebut isim ma'rifah? Kok bisa ini disebut isim ma'rifah? Nah, nanti kita bahas ya. Kita kasih contoh satu lagi isim nakiroh. Haza kitabun. Nah, kenapa ini disebut isim ma'rifah dan kenapa ini disebut isim nakiroh? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oke, langsung kita jelaskan. Hada kitabul lugoti wa hada kitabun. Jadi, isim ma'rifah itu isim yang khusus atau sudah ditentukan. Ini adalah buku bahasa. Buku apa ini? Buku bahasa. Ini buku apa? Ini buku bahasa. Sedangkan kalau ini ada pertanyaan,
ini buku apa? Ya nggak tahu lah orang tulisannya ada kitabun doang. Ya kan belum umum, itu belum khusus, itu masih umum. Nggak tahu itu buku apa. Buku bahasa tah, buku matematika, buku sosiologi, buku kimia, buku segalanya. Oh ya ini buku apa? Ini kitab apa? Nah, di sini bisa ditentukan ya, yang ini umum dan yang ini khusus. Oke? Bisa ya? Bisa ya? Ada pertanyaan? Isim ma'rifah dan nakirah? Ada pertanyaan isim ma'rifah dan nakirah? Jelas ya? Jelas ya? Kita masuk ke materi pembagiannya. Nah, ternyata isim ma'rifah itu terbagi 6. Jadi tadi ma'rifah apa? Ma'rifah itu isim-isim yang sudah ditentukan atau yang khusus. Yang dia itu udah tahu, udah ditentuin gitu loh. Ini tuh buku apa? Ini tuh buku bahasa. Ini tuh pintu apa? Ini tuh pintu masjid. Ini tuh pintu apa? Ini tuh pintu rumah. Nah, itu udah ditentuin. Jadi spesifik lah. Nah, spesifik. Jadi kata-katanya tuh nggak umum. Nah, gitu ya. Nah, terus habis itu kita ini nih masuk ke pembagian isim ma'rifah. Nah, pembagian isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah ini ternyata punya anak. Anaknya ada berapa? Anaknya itu ada 6. Nah, anaknya itu ada 6. Apa aja itu? Yang pertama, ini yang termasuk isim ma'rifah ya. Yang pertama itu isim alam. Yang kedua apa, ayo? Yang kedua apa? Yang kedua domir. Yang ketiga isyarah. Yang keempat alif dan lam. Yang kelima isim mausul. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir idofah. Nah, itu dia. Ya. Kalau mau tulis silakan tulis. Ini penting banget ya. Al ilmu soidun wal kitabatu koiduhu koid suyuda kabil hibalil wasikoh katanya. Ilmu itu bagaikan buruan, maka ikatlah buruanmu dengan tulisan. Nah, itu dengan tali yang kuat. Nah, ini isim alam, isim domir, isyarah, alif dan lam, isim mausul dan idofah. Nah, tadi kita ulangi lagi, kita review sekali lagi. Isim ma'rifah itu isim yang khusus. Jadi di sini itu isimnya sudah ditentukan atau sudah spesifikasi, sudah apa namanya? Udah spesifik ya. Isimnya itu udah spesifik dari isim alam. Isim alam kita bahas untuk apa namanya? Kita bahas satu-satu dulu ya. Isim alam itu apa sih? Isim alam itu apa sih? Ada yang tahu nggak isim alam apa? Ada yang tahu isim alam apa? Nur Ainil Badrin, Ukti Nur Ainil Bardin, Ukti Deti Kurnia. Ana Ustaz, Oh iya, Santi Apiwati. Isim alam tuh apa sih? nama orang, tempat, gunung, Nah, tak, dan lain-lain. baik sih Anti. Oke, nama gunung ya. Nama gunung, nama orang, nama tempat, oke, nama tempat dan lain-lain. Nah, ini disebut isim alam. Nah, sedangkan isim domir itu apa? Santi? Afwan Ustaz, Saudara lupa Santi? lagi. Lupa lagi. Oh iya, oke nggak apa-apa. Kita bahas kita belajar sama-sama di sini. Biar sambil murojaah sambil review juga ya. Nah, ini itu domir yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Antum tahu kan? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu namanya isim domir ya. Itu domir. Itu domir. Masuk ke dalam isim ma'rifah. Kalau domir itu masuk ke dalam isim ma'rifah. Isim alam juga masuk ke dalam isim ma'rifah. Ya.
Nah, kita bahas dulu ya, apa namanya? Kita bahas dulu satu-satu ini apa namanya? Anak-anaknya itu siapa sih nama-namanya? Oh, ada yang namanya Alam, ada yang namanya Domir, ada yang namanya Isaro, ada namanya kembar nih. Si kembar Alif dan Lam gitu kan. Terus yang ke ini yang anak yang kelima isi mausul, terus yang keenam idofah. Nah, itu bisa apa namanya? Itu dihafalin ya, ditulis ya. Terus ada lagi nih, Isyarah. Oh, isi Isyarah. Apa nih? Isyarah cewek kayaknya nih anaknya. Nah, kita lihat isim isyarah itu apa sih? Kayak gimana isim isyarah? Kalau dalam bahasa Indonesia, isyarat. Isyarat itu ini atau itu. Bener gak? Ini atau itu isyarat. Itu buku. Ini pulpen. Nah, itu gitu ya. Kalau kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab itu hada apa namanya? Hada dan tilka. Hada itu artinya apa? Saudari Deti, hada itu apa? Ini Ustaz. Ini. Dalika Itu. itu. Oke. Haza ini. Haza ini. Nah, haza ini terbagi lagi. Jadi enggak dalam bahasa Arab itu ada yang namanya muzakar sama muannas. Ingat ya, muzakar sama muannas. Emang ribet sih gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa, itu emang bahasa kita, bahasa Al-Qur'an, bahasa Islam ya. Jadi jangan bosan-bosan belajar bahasa Arab deh, gitu ya. Nah, ini ada dua lagi nih. Muzakar sama muannas. Hada itu buat muzakar. Kalau ininya, kalau muannasnya pakai apa? Pakai hadihi. Ada tambahan tamrutohnya ya, ada tambahan hanya hadihi. Nah, terus ada lagi nih, muzakar itu nanti dibagi lagi. Ada yang muzakar mufrad, musanna sama jama. Muannas mufrad, musanna sama jama. Nah, nanti kita bahas nanti ya lebih rinci lagi. Nah, kita bahasnya dulu Zalika. Zalika sama pasangannya apa? Istrinya siapa? Istrinya itu Tilka. Oke, paham ya? Ini isim isyarah. Isim isyarah itu termasuk isim ma'rifah. Nah, terus alif dan lam. Nah, saudara kembar nih, alif sama lam. Ya, alif, lam. Nah, itu dia. Kalau misalnya nanti kita bahas lagi, pokoknya ini tahu aja antum ininya tuh apa aja sih, anak-anaknya punya cucu berapa gitu, si isim ma'rifah ini punya cucu enggak sih? Nah, ini cucunya. Nah, terus habis itu isim mausul. Isim mausul tuh apa sih? Isim mausul itu artinya kata sambung. Jadi kata sambung tuh kayak gimana? Kayak misalnya yang membangkitkan atau yang menciptakan atau yang apa. Nah, itu kan kata sambung. Jadi di sini ditulis isim mausul atau kata sambung. Siapa, apa. Nah, itu kan kata sambung. Kata sambung. Nah, ya, kata sambung dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, umum dan khusus. Ya, kata sambung dibagi dua dalam bahasa Arab, umum dan khusus. Kata sambungnya ada dua, umum dan khusus. Nah, bentar. Oh, ini yang mana nih? Backboard. Nah, oke. Kata sambungnya ada dua, umum dan khusus. Oke. Ini kita tulis dulu kata sambung umum dan khusus. Nah, umum khusus. Ini masih bahas ini ya. Kita masih bahas isim mausul ya. Nah, kata sambung yang umum itu apa sih contohnya? Kata sambung yang umum itu seperti huruf ma. Ma sama man. Nah, gitu ya. Terus kalau ma ini untuk yang ligoiri akil. Apalagi itu istilahnya Ustaz, kok banyak banget istilah dalam bahasa Arab. Iya emang istilah dalam bahasa Arab itu banyak banget. Jadi anak nggak bisa apa namanya, anak belum nggak tahu ininya. Soalnya anak bukan ini bahasa Arab gitu kan, bukan pencipta atau yang dulu bahasa Arab yang kemarin Ustadz Adia jelasin gitu. Ya udah gitu. Ini namanya ma buat ligoiri akil, sama ini man buat ligoiri akil, li akil. Kalau ma ini nih, nah ini li goiri akil. Nah, LG aja ya, li goiri akil ya. Terus ini A, li akil, LA gitu ya. LA, maaf nih jelek. Nah, LA. Nah, tulis aja ya di buku antum ya, biar apa namanya nanti biar di murojaah biar bisa. Nah, ini ma ini buat li goiri akil dan man ini buat li akil.
Nah, fungsinya apa? Fungsinya mahaza, apa ini? Itu kan kata sambung. Mahaza, apa ini? Pasti yang disebutin itu nggak mungkin manusia. Nggak mungkin manusia yang disebutin. Dan nggak mungkin, ya manusia nggak mungkin manusia gitu. Mahaza, antum mau saudari siapa nih, Salsabila atau saudari Deti atau saudari Rahmah. Mahaza, ada teman antum yang bilang mahaza, apa ini? Ini manusia, kan gak nyambung. Kalau manusia apa kata sambungnya? Kata sambungnya adalah man. Man haza, kan gitu enak. Siapa ini? Ini adalah Rahmah. Ini adalah Deti. Nah, itu dia. Ya. Itu apa namanya? Fungsi dari ma dan man. Kata sambung li akil dan li goiri akil. Nah, paham ya artinya? Sampai sini paham ya? Ini insya Allah paham. Udah pinter. Nah, terus yang kedua itu yang khusus, Nah, khusus tuh kayak gimana sih? Khusus itu seperti kata allazi. Allazi. Nah, terus ini buat muzakkar. Nah, kan kita balik lagi tuh isim dibagi dua kan, isim muannas sama isim muzakkar. Nah, ini allazi, ingetin. Allazi, alati. Antum sering dengar kan yang apa namanya yang hafizu Quran, masya Allah. Nah, apa namanya yang tahu ayatnya allati apa tuh? Pokoknya banyak ya dia dalam Quran, allazina yakuluna, pokoknya ada di apa namanya di dalam Quran itu pasti banyak. Nah, ulaika nanti itu nanti disebutin tadi ulaika ada, terus apa namanya itu tuh ada ini namanya isim mausul ya gitu ya. Jadi banyak banget nih sinkronisasinya antara bahasa Arab yang kita pelajarin sekarang sama nanti bahasa Arab yang ada di Quran. Makanya jangan bosan-bosan walaupun antum udah pernah belajar, tapi harus tetap di murajaah gitu ya. Nah, alati, terus allazi, banyak banget tuh. Allazi khalaqas sab'a samawati tibaqa tuh ada kan. Dialah yang telah menciptakan khususnya kepada siapa? Khususnya kepada Allah. Yang telah ini siapa sih? Oh, yang telah ini berarti yang telah menciptakannya. Menciptakan siapa penciptanya? Allah. Gitu ya. Nanti enak deh kalau misalnya udah bisa belajar bahasa Arab itu. Nah, terus yang terakhir. Ini yang paling bungsu nih. Ini yang paling bungsu nih namanya idofah. Ya, ini paling bungsu nih namanya idofah. Oke, kita bahas di sini ya di bawah ya. Nah, idofah. Nah, idofah ini berfungsi sebagai kata sandaran. Ya, idofah ini artinya sandaran. Aduh, maaf. Nah, sandaran. Ini kayaknya cewek deh. Yang bungsu ini cewek, makanya butuh sandaran sih. Ya, jadi si idofah ini butuh sandaran untuk dia berdiri. Nah, nggak mungkin dia berdiri sendiri itu. Jadi idofah itu harus punya sandaran. Jadi kayak gimana sih sandarannya? Nah, sandarannya balik kepada isim yang di atas ini. Balik ke sini, kedua, balik ke nomor 3, balik ke nomor 4, balik ke nomor 5. Nah, itu nanti kita bahas satu-satu. Kalau nomor 5 ada juga. Nah, contohnya isim alam. Dia bersandar kepada isim alam. Isim alam itu apa sih? Coba pengen tahu dulu isim alam tadi apa? Nama-nama orang, tempat, dan lain-lain. Kita kasih contoh. Nama orang. Contohnya apa nih? Contohnya Zaid aja ya, biar enak ya. Nah, kitabu Zaidin. Nah, kitabu Zaidin. Ini contoh dari isim alam. Tulis ya. Ini contoh dari isim alam nih, nama orang. Nama orang itu isim alam ya. Nama orang itu isim alam. Nah, ini nama orang. Kitabu Zaidin. Nah, ini buku siapa? Ini buku Zaid. Itu udah tahu kan, udah spesifik bahwa buku ini punya kepemilikan, ya punyanya siapa? Punya Zaid gitu. Terus habis itu domir huwa huma hum. Domir huwa huma hum. Nah, ini idopahnya kita tulis di sini ya. Idopahnya kita tulis yang apa yang mudah aja contohnya, jangan yang langsung tinggi. Kitabuhu. Nah, kitabuhu ini sebagai isim domir ya, idofah isim domir.
idopah sebagai isim domir. Artinya apa? Kitabuhu artinya apa? Kitab punya dia. Liman hadal kitab? Hada kitabuhu. Nah, itu kan enak. Ini kitab dia, tapi kan dianya itu kita nggak tahu ya dia siapa. Pokoknya intinya ya ini punya dia gitu. Pokoknya ini punya dia gitu aja. Nah, terus yang selanjutnya isim isyarah. Kita hapus bentar biar enak. Nah, isim isyarah ini udah ditulis ya, mantap ya. Nah, isim isyarah idopahnya apa? Contoh idopahnya apa? Contoh idopahnya gini. Ummu. Hadihil al mar'atu. Ini contoh aja ya. Yang mudah-mudah aja dulu. Ummu hadihil mar'atu. Ibu dari perempuan ini. Ini ibu siapa sih? Ini ibu dari perempuan ini. Nah, itu kan udah tahu nih. Ini ibunya punya siapa sih gitu kan. Jadi udah jelas, udah spesifikasi bahwa ibu ini ya, ibu ini punya perempuan ini. Kan ada tuh, ibu apa nih? Ibu jari misalnya, ibu kota. Kan itu nggak spesifik ya. Kalau misalnya cuma kata ibu apa? Ibu nggak tahu, pokoknya ibu nggak tahu ibu kota, nggak tahu ibu jari, nggak tahu ibu jempol, kan nggak tahu. Pokoknya ibu ini udah spesifik di sini ya, yang udah dimasukin ke dalam isim isyarah. Oh alah ini tuh ibu perempuan ini loh gitu loh. Jadi ibunya ini udah spesifik, paham ya? Udah tahu gitu. Nah itu fungsinya marifat itu untuk mengetahui kespesifikasian apa namanya isim. Nah jadi antum tahu nih ini isimnya tuh khusus apa umum gitu. Jadi biar tahu, soalnya bahasa Arab itu sumpah kaya banget. Masya Allah kaya banget, beneran. Nah terus alif lam tuh contohnya kayak apa? Misalnya contohnya kayak ahlul apa? Ahlul Quran misalnya ya. Oh ini ahlul Quran. Ahlul Quran ini orang penghafal Quran. Wih, keren banget tuh. Ahlul Quran. Nih. Nah, ahlul Quran. Ahlul Quran. Jadi mana nih apa namanya kok bisa si alif lam? Ada bisa alif lam, ahlul apa? Nanti di sini ada ininya apa namanya? Ada artinya tersendiri gitu ya. Ahlul Quran berarti orang yang sudah hafal Quran atau ahlul Quran. Jadi orang gimana ya? Pokoknya udah paham banget tentang Al-Quran gitu ya. Terus yang kelima itu isi mausul. Nah, isi mausul ini kayak gimana contohnya? Isi mausul ini langsung kita tulis di sini. Isi mausul bisa pakai ini ya, kita bisa apa namanya nanti antum iniin sendiri. Nanti antum harokatin sendiri ya. Qalamu allazi yaktubu jadidun. Nah itu dia, qalamu allazi yaktubu jadidun. Apa artinya? Artinya apa? Coba ada yang tahu artinya apa? Saudari Deti tahu nggak artinya apa? Qalamu allazi yaktubu jadidun. Qalamu allazi yaktubu jadidun. Tahu nggak artinya apa? Kolam lazi itu pulpen yang ini itu bukan? Apa contohnya? Apa namanya artinya apa? Tahu? Oke, nggak apa-apa ya sambil belajar. Hilmi Muflihol Haidar, coba tadi tuh yang apa namanya yang ngintip-ngintip tadi. Jadi Hilmi, saudara Hilmi, tahu artinya apa? Qalamu allazi yaktubu jadidun. Saudara Hilmi? Pulpen yang digunakan untuk menulis itu baru gitu bukan Nah, Ustaz? ya betul, Zihanta. Baik, benar tadi pulpen kata saudara Hilmi ya. Oh, ini udah mahir nih kayaknya. Udah bisa bahasa Arab banget. Ya. Ya nggak apa-apa, saling belajar aja ya. Kita saling belajar, jadi jangan sampai meremehkan ilmu. Baik, makasih, syukran kasiron, saudara Hilmi Muflihol Haidar. Karena ngepet sama antum nih kayaknya. Dah, pokoknya isim mausul ini tadi itu kan kolamu alazi yaktubu jadidun. Nah, ini itu
Ini itu artinya kolam pulpen yang dipakai orang itu untuk menulis adalah pulpen baru. Nah, itu kan kalau di bahasa Indonesia panjang banget, tapi di Arab tuh diringkas banget gitu ya. Diringkas banget. Pokoknya itu ini banget apa sih namanya? Diseringkas mungkin supaya orang yang ini tuh paham gitu. Jadi indah bahasa Arabnya, indah banget. Tapi kalau antum ke Mesir, ke Jordania itu udah bukan Arab lagi, udah bukan Arab Pusat lagi. Kalau antum ngomong di sini bahasa Arab Pusat itu nggak bakal paham. Orang tuh nggak bakal paham. Antum bilang mahaza atau man ismuka, nggak bakal paham. Di sini kalau nanya namanya bukan ismuka, man ismuka, tapi ismake, ismake. Kan gitu beda banget ya bahasanya. Nah, nanti kita belajar bahasa Amia juga kalau antum mau nggak apa-apa, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Itu bahasa sehari-hari, kalau ini mah bahasa gaul lah gitu ya. Nah, terus idopah. Nah, sekarang kita udah bahas idopah nih, udah bahas si anak bungsu. Si anak bungsu ini butuh sandaran. Oh, dia cewek kayaknya nih. Kalau cewek kan harus ada sandaran ya, sandarannya cowok gitu asik. Nah, gitu kan. Jadi udah ada ininya, udah ada apa sih namanya? Udah ada pembagiannya. Nah, ini yang kita bahas sekarang adalah isim ma'rifah. Ya, tulis sama antum ya. Tulis nih, isim ma'rifah. Kita bahas sekarang itu isim, pembagian isim dari khusus dan umum. Khusus dan umum. Sebentar, maaf. Nah, khusus dan umum. Nah, sekarang ini kita bahas tentang pembagian isim umum dan khusus. Oke ya? Paham sampai sini ya? Paham nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Coba Anda pengen tahu, ada pertanyaan nggak? Ya? Ini udah selesai nih pembahasan tentang tadi kan kita bahas tentang isim dari segi keumuman dan kekhususannya. Isim yang umum itu isim nakiroh. Kalau khusus itu isim ma'rifah. Jadi isim ma'rifah sama isim nakiroh itu mencari tentang kespesifikasian. Maaf, baru zuhur di sini. Ustadz Afwan, boleh bertanya? Ya. Kenapa? Iya, boleh sebentar ya saya. Ya, azan zuhur, baru ada zuhur. Maaf. Ya, boleh, silakan. Ustadz, kalau isim alam itu kan artinya tadi nama orang, tempat, gunung, Ya. kota, dan lain-lain. Iya, pokoknya Nah, gitu. itu ada bagian tertentu lagi nggak? Maksudnya ada beberapa bagian kayak isim alam itu dipecah lagi kayak isim kunyah, lakob, isim gitu. Julukan seperti itu Ustadz, ada nggak di isim alam ini? Pokoknya intinya itu isim alam ya, nama tadi apa kata antum, julukan ya? Julukan. Iya Ustadz, kayak apa Julukan sih kayak nama Al-Humayro. julukan gitu. Jadi ada orang kan nama orang itu kan pakai gelar gitu seperti itu ya Ustadz ya. Iya. Yang disebut Nah, kunyah itu ya Ustadz ya. Terus ada lakob juga sama gitu Ustadz. Itu masing-masing berbeda atau sama ya Ustadz? nah, Masih belum paham iya. di situ Ustadz. Jadi isim alam ini melingkupi seluruh nama sih kalau menurut saya. Kali itu seluruh nama. Nanti kita akan kulik lebih jauh lagi. Nanti ini saya bahas apa namanya, saya jelaskan sekedarnya, saya jawab sekedarnya. Nanti jadiin PR nih buat saya juga nih. Sama-sama kita tahu ya. Pokoknya nama selain nama lakob, nama apa namanya, nama orang itu kan ada lakob. Ada lakobnya misalnya Al-Humayro. Al-Humayro kan lakobnya gelarnya siapa? Gelarnya Aisyah ya. Al-Humayro kan orang yang berpipi apa, yang berpipi merah gitu. Nah, itu tuh isim alam apa enggak sih? Nah, itu kalau setahu Ana itu isim alam itu sudah mencakup semuanya itu. Jadi sudah mencakup nama orang, apa lakob, terus nama tempat, pokoknya nama-nama, intinya tuh nama-nama yang lebih spesifikasi. Contohnya kayak misalnya ini tuh kucing Humairo gitu, ini tuh kucing punyanya si Al Humairo. Humairo tuh siapa? Humairo itu Aisyah. Gitu, Humairoti misalnya gitu kan ya. Jadi ada ininya, ada apa namanya, ada spesifikasi, ada kepunyaannya. Ini tuh kucing punya Humairo. Humairo siapa? Humairo itu si Aisyah gitu. Ini kayaknya masuk isim alam juga sih. Tadi yang nanya siapa? Saudari siapa? Ustazah? Uhti siapa? Ana. Oh, Uhti Santi ya? Uhti Santi ya? Ustadz, ya. Ya, Uti Santi. Gitu ya. Jadi ini tuh masuk isim alam gitu. Nanti kita bahas lagi lebih detail soal apa namanya isim alam lagi. Nanti ini bisa jadi pertanyaan. Saya juga belum detail sih, di kitabnya cuma ada itu aja, isim alam. Isim alam tuh nama orang, tempat dan lain-lain. Nah, itu
dengar gitu ya Ustadz, sebutkan nama kunyah gitu kan, bingung juga. Karena kalau misalnya masih belum paham banget, nggak ngerti gitu ya Ustadz, jadi apa ya kunyah itu gitu. Ternyata pas di kesini agak-agak sedikit paham. Oh seperti nama kayak misalnya Abu Bakar, Ummu Hani kayak gitu Ustadz ya, kunyahnya Ya gitu itu. seperti itu Ustadz. Nah, iya, iya. Ya, itu masuk masuk isim alam juga sih menurut saya. Jadi itu kan nama juga. Jadi itu tuh nama seseorang tapi ya disamarin gitu loh. Ini tuh nama samaran, nama alias gitu kan. Ada namanya si Hasan, dipanggilnya Kacong kan gitu. Jadi orang-orang Indo nih emang ini sih sama, bukan orang Indo doang. Orang Arab juga gitu ada. Ada yang tapi orang Arab lebih halus. Kalau orang Indo kan lebih menghina, bukan lebih menghina sih. Jadi jalannya itu fahisyah gitu. Fahisyah hina banget ya. Nggak Baik, gitu. Jadi syukron Ustadz. iya. Kenapa? Syukron Ustadz penjelasannya. Apaan Uhti, apaan. Jadi ada lagi nggak di sini? Nah itu saudari Santi tadi nanya tentang lakob ya. Lakob itu masuk ke dalam isim alam apa enggak sih? Nah itu tuh kayaknya masuk deh. Soalnya alakob itu kan disandarin dengan nama seseorang. Nah itu kan. Jadi asal antum tahu aja. Misalnya si ini tuh dipanggilnya Al-Humairo, kalau enggak Abu Bakar gitu. Abu Bakar kan bapaknya kucing ya, bapaknya apa? Bapaknya perawan, bapaknya kucing sih asal itu Abu Hurairah. Abu Bakar itu bapaknya perawan, Abu Bakrin, Bakrin itu perawan gitu. Nah, itu kan Paham lakob. Ustaz. Nama aslinya kan Al-waqt anu intaha. itu. Madratan Kalau surat kata al-waqt intaha. Baik. Terakhir ada pertanyaan lagi? Ayo, ada pertanyaan lagi di sini? Nanti Mungkin ihtita bahas mubasyaratan. Ihtita mubasyaratan nanti besok li'ana al-waqt ya. mubasyaratan ilahi ihtita Ustaz. Li'ana hunakal fasal ba'da hada. Baik, bisa saja. Apaan sebelumnya ya? Nanti untuk materi sebelumnya masih ada 2 di Ana, jadi mungkin kita lebih intensif lagi. Ana berharap antum sudah menulis semuanya ya. Nanti ada apa namanya? Ada sedikit pertanyaan yang akan Ana lontarkan di grup. Nanti antum isi ya semuanya ya tentang berkenan tentang isim dari pembagian kata khusus dan umum. Oke ya. Sampai sini paham ya? Nggak apa-apa walaupun dasar banget emang ini dasarnya gitu. Jadi harus bangun fondasi. Kalau misalnya antum mau pengen bangun rumah itu pondasinya harus tegak dan kokoh gitu. Setinggi antum bangun rumah, pondasi yang semakin digali semakin dalam. Nah, itu dia. Nggak apa-apa harus mendalami banget bahasa Arab. Oke. Baiklah kita cukupkan hari ini. Kita bahas apa namanya? Kita bahas tentang isim ma'rifah dan nakiroh. Sampai bertemu di lain waktu. Mungkin apabila ada kesalahan saya mohon maaf sekali. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz. Ya. Ya.